Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Aulia Fitri dengan NIM 120 122 1075 dari kelas S1SI 001 angkatan tahun 2022. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab tugas mata kuliah pengembangan data di minggu pertama. Di sini saya akan membahas yang pertama ada pengertian data mining, yang kedua data mining sebagai evolusi teknologi, yang ketiga fungsi data mining berdasarkan metode dan algoritma, yang keempat yaitu ada pentingnya data mining dalam business intelligence. Oke, apa sih data mining itu? Data mining adalah proses pengumpulan dan pengelolaan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting yang terdapat pada data. Informasi yang didapat bisa berupa angka, teks, gambar, maupun informasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Proses pengumpulan dan ekstraksi informasi ini dapat dilakukan menggunakan software dengan bantuan perhitungan statistika, matematika, ataupun yang terbaru menggunakan artificial intelligence atau biasa kita disebut dengan AI. Mengapa data mining disebut dengan multidisiplin? Data mining sebagai multiple disiplin berarti bahwa proses ini tidak hanya melibatkan satu bidang ilmu saja, melainkan melibatkan banyak bidang ilmu untuk mengekstrak pengetahuan atau pola tersembunyi dari kumpulan data yang besar. Beberapa contoh ilmunya seperti yang pertama ada statistika, yaitu membantu dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Statistika menyediakan dasar-dasar matematis yang digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam data. Yang kedua ada kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning. Data mining sering menggunakan algoritma dari bidang ini untuk memprediksi tren, klasifikasi, dan pengenalan pola. Yang ketiga ada database system atau basis data. Ilmu ini tentang bagaimana sih menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam jumlah yang sangat besar yang penting untuk proses data mining. Yang keempat ada teknik informatika. Bidang ini menyediakan alat-alat komputasi, pemrograman, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menerapkan metode data mining pada data yang besar. Lalu ada visualisasi data. Teknik visualisasi digunakan untuk menyajikan hasil analisis data secara grafis dan membantu mempresentasikan hasil data mining agar dapat dipahami dan lebih mudah oleh manusia. Lalu data mining merupakan evolusi dari teknologi informasi yang berkembang seiring kemajuan di berbagai bidang seperti database teknologi dan artificial intelligence atau AI. Evolusi dari database teknologi. Nah, database teknologi telah berkembang dari sistem penyimpanan sederhana hingga sistem basis data yang kompleks yang mampu menangani jumlah data yang sangat besar. Pada awalnya, teknologi basis data digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data secara efisien. Seiring berkembangnya volume data, muncul kebutuhan akan teknik yang tidak hanya menyimpan dan mengambil data, tetapi juga untuk menganalisis dan menemukan pola yang tersembunyi dari data tersebut. Data mining adalah langkah berikutnya dalam evaluasi ini, di mana yang tersimpan di basis data tidak hanya diakses, tetapi juga dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan informasi yang lebih bernilai. Evolusi ini terjadi dari pengelolaan data sederhana ke pengembangan teknik querying dengan adanya data warehouse dan OLAP atau online analytical processing. Data mining menjadi lebih efisien karena teknologi basis data sekarang mendukung proses pengolahan data yang lebih cepat dan terstruktur, memfasilitasi eksplorasi data, tren, dan anomali. Lalu yang kedua, ada perkembangan artificial intelligence atau yang bisa disebut dengan AI, berkembang untuk menciptakan sistem yang dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Salah satu cabang AI yang penting dalam data mining adalah machine learning. Di sini AI berperan dalam mengembangkan algoritma yang dapat belajar dari data untuk membuat prediksi, klasifikasi, dan pengambilan keputusan. Data mining memanfaatkan algoritma AI untuk menganalisis data secara otomatis tanpa intervensi manusia. Algoritma ini dapat belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan atau memprediksi berdasarkan data yang telah dipelajari. Sebagai contoh, algoritma AI digunakan untuk mengenali pola dalam data pelanggan untuk memprediksi tren pembelian atau perilaku pelanggan di masa depan. Dengan menggabungkan AI dan data mining, sistem dapat mampu menyederhanakan dan mempercepat proses analisis data, membuatnya lebih akurat dan efisien, serta mengotomatiskan penemuan pengetahuan dari data dalam skala besar. Selanjutnya ada fungsi data mining berdasarkan metode atau algoritma. Yang pertama ada clustering atau pengelompokan. Nah, clustering ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau cluster yang memiliki kesamaan karakteristik tanpa adanya label atau kategori sebelumnya. Data dalam satu cluster lebih mirip satu sama lain daripada dengan data dari cluster lain. Contohnya misalnya dalam bidang pemasaran. Nah, clustering ini dapat digunakan untuk melakukan segmentasi pelanggan. Misalnya berdasarkan pola pembelian, pelanggan dapat dikelompokkan menjadi beberapa segmen seperti pembelian rutin,
pembeli diskon, dan pembeli musiman. Perusahaan kemudian dapat menargetkan strategi pemasaran yang spesifik untuk setiap segmen. Yang kedua, ada correlation, yaitu atau kolerasi. Kolerasi digunakan untuk menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam kumpulan data. Nah, tujuannya ini adalah untuk melihat apakah perubahan pada suatu variabel memenuhi variabel lain. Contohnya dalam industri kesehatan, korelasi digunakan untuk menemukan hubungan antara gaya hidup pasien, misalnya merokok atau diet, dengan risiko penyakit tertentu. Misalnya, merokok berkorelasi positif dengan peningkatan risiko kanker paru-paru. Yang ketiga, ada regression atau regresi. Regresi digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Biasanya digunakan untuk memprediksi variabel numerik dengan mencari hubungan antara variabel dependen dan independen. Contohnya, misalnya dalam dunia perbankan, regresi sering digunakan untuk memprediksi risiko kredit. Bank dapat memodelkan hubungan antara pendapatan, usia, jumlah utang, dan riwayat kredit pelanggan untuk memprediksi kemungkinan gagal bayar dalam pinjaman. Yang keempat, ada time series analysis atau analisis rangkaian waktu. Fungsinya yaitu digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan atau diukur dalam urutan waktu dengan tujuan untuk mengidentifikasi tren, siklus, atau pola lain. Metode ini sering digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan data historis. Contohnya dalam keuangan, analisis rangkaian waktu digunakan untuk memprediksi harga saham atau mata uang berdasarkan data historis. Misalnya, analisis data harga saham selama beberapa tahun terakhir dapat membantu investor memprediksi arah pergerakan saham di masa depan. Yang kelima ada classification atau klasifikasi. Klasifikasi ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan fitur atau karakteristik yang ada di dalam data. Algoritma ini mengidentifikasi pola dalam data yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi data baru ke dalam salah satu kategori yang ada. Contohnya dalam bidang kesehatan, klasifikasi dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit berdasarkan gejala pasien, misalnya berdasarkan usia, riwayat medis, dan hasil tes laboratorium. Algoritma klasifikasi dapat memprediksi apakah pasien memiliki resiko diabetes atau tidak. Yang keenam, association atau asosiasi. Asosiasi digunakan untuk menemukan hubungan atau aturan yang sering muncul bersama di antara berbagai item dalam dataset. Metode ini sering digunakan untuk analisis keranjang belanja atau market basket analysis, di mana pola pembelian diidentifikasi. Contohnya di supermarket, asosiasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi barang-barang yang sering dibeli secara bersama. Misalnya jika analisis asosiasi menemukan bahwa pelanggan sering membeli susu bersama dengan roti. Nah, supermarket dapat menempatkan produk ini di dekat satu sama lain untuk meningkatkan penjualan. Pentingnya data mining dalam business intelligence. Nah, business intelligence itu apa sih? Business intelligence adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, business intelligence ini menggunakan teknologi dan alat untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih bermanfaat sehingga perusahaan dapat memahami tren, pola, dan kinerja bisnis mereka. Business intelligence mencakup berbagai aktivitas seperti pelaporan, analisis data, visualisasi data, dan pembuatan dashboard yang interaktif. Pentingnya data mining dalam business intelligence itu apa sih? Nah, yang pertama itu adalah mendeteksi pola dan tren. Data mining membantu perusahaan menemukan pola atau tren yang tersembunyi dalam historis. Pola ini bisa digunakan untuk memprediksi perilaku konsumen, tren pasar, atau kebutuhan produksi di masa yang akan mendatang. Nah, yang kedua ada pengambilan keputusan berdasarkan data. Dengan data mining, perusahaan bisa membuat keputusan yang didasarkan pada fakta dan analisis data daripada intuisi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Dan yang ketiga, optimasi proses bisnis. Data mining memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area mana sih yang dibutuhkan perbaikan, seperti proses produksi atau rantai pasok, sehingga mengefisiensi bisa ditinggalkan. Yang keempat ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memahami preferensi pelanggan melalui data mining, perusahaan dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih sesuai, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas. Contoh nyata dari penggunaan data mining dalam business intelligence itu apa aja? Nah, yang pertama itu ada e-commerce. Contohnya kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, atau Amazon. Nah, platform e-commerce menggunakan data mining untuk merekomendasikan produk kepada pelanggan berdasarkan perilaku belanja mereka sebelumnya. Misalnya, jika seorang pelanggan sering membeli peralatan dapur nih, algoritma akan menampilkan lebih banyak produk yang serupa yang relevan.
Hal ini meningkatkan peluang penjualan. Yang kedua ada perusahaan kartu kredit. Nah, perusahaan kartu kredit menggunakan data mining untuk mendeteksi pola perilaku pembelian yang tidak biasa sebagai tanda-tanda penipuan. Misalnya, jika sebuah kartu digunakan untuk transaksi yang tiba-tiba dalam jumlah besar dan lokasi yang jauh dari tempat tinggal pemegang kartu, sistem akan menandai sebagai aktivitas yang mencurigakan dan memberikan peringatan kepada pemilik kartu. Lalu yang ketiga ada retail, ada supermarket atau toko. Nah, data mining digunakan untuk memahami pola pembelian pelanggan dan mengatur stok dengan lebih efisien. Misalnya, sebuah supermarket dapat menganalisis data pembelian untuk melihat produk mana yang sering dibeli bersamaan. Seperti kayak roti kan bisa sama mentega. Nah, dan itu bisa menata ulang produk di rak agar lebih menarik perhatian konsumen. Sekian tugas video jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.